Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amanda Francisca dengan NPM 101222290. Di sini saya akan menjelaskan analisis perencanaan strategi pada brand Erigo. Yang pertama ada profil perusahaan. Erigo adalah brand fashion asal Indonesia yang semakin dikenal luas baik di pasar domestik maupun internasional. Erigo berdiri pada tahun 2013. Erigo telah berhasil membangun dirinya sebagai salah satu pemain utama dalam industri fashion Indonesia, khususnya dengan produk-produk streetwear yang mengusung gaya modern dan kekinian dengan sentuhan budaya lokal. Kemudian ada analisis SWOT-nya. Yang pertama ada kekuatan. Brand image yang kuat, sukses membangun identity yang kuat. Kemudian pemasaran yang efektif seperti menggunakan influencer untuk meningkatkan kesadaran merek, dan produk berkualitas dan inovatif memberikan keunggulan bersaing di pasar fashion. Kemudian untuk kelemahan, yang pertama ada keterbatasan variasi produk yang mungkin mengurangi daya tarik bagi segmen pasar. Yang kedua, ketergantungan pada influencer dan tren menjadi resiko jika tren tersebut tidak lagi relevan atau sudah berubah. Yang ketiga, ada biaya produksi yang relatif tinggi. Kemudian ada peluang. Yang pertama, pasar fashion yang terus berkembang menciptakan peluang besar untuk ekspansi. Kemudian, kolaborasi dengan brand internasional dapat meningkatkan citra global dan memperluas pasar. Yang terakhir, digitalisasi dan pemasaran online dapat memanfaatkan data konsumen untuk personalisasi produk. Yang terakhir ada ancaman, yaitu banyak brand lokal yang memasuki pasar streetwear menciptakan persaingan yang ketat. Kemudian yang kedua ada fluktuasi ekonomi yang dapat mempengaruhi daya beli konsumen dan keberlanjutan bisnis. Kemudian ada tujuan dan sasaran. Yang pertama tujuan yang akan dilakukannya strategi ini adalah untuk meningkatkan penjualan online untuk menjangkau pasar yang lebih luas di dalam ataupun di luar negeri. Kemudian untuk mengembangkan lebih banyak variasi produk termasuk aksesoris atau koleksi yang beragam untuk menarik segmen pasar yang lebih luas. Kemudian ada sasaran. Sasaran yang dilakukannya adalah untuk meningkatkan penjualan tahunan sebesar 15% dalam 2 tahun ke depan. Kemudian meningkatkan pengikut sosial media dan engagement rate sebesar 20% dalam 1 tahun. Kemudian meluncurkan satu koleksi fashion ramah lingkungan dalam 3 tahun. Selanjutnya ada pengembangan strategi yang akan dilakukan. Yang pertama yaitu mengembangkan koleksi produk yang lebih eksklusif dengan menggunakan unsur lokal dan global. Yang kedua, memperluas distribusi produk di pasar internasional melalui kolaborasi dengan influencer internasional. Yang ketiga ada memperkuat pemasaran digital melalui kampanye kreatif di sosial media. Kemudian optimasi SEO dan kolaborasi dengan lebih banyak influencer untuk meningkatkan engagement dan awareness. Yang terakhir ada fokus pada pengembangan produk yang mengedepankan keberlanjutan seperti menggunakan bahan ramah lingkungan atau metode produksi yang lebih efisien. Selanjutnya ada implementasi strategi. Yang pertama, rencana yang lebih rinci mengenai produk baru atau kampanye pemasaran, kolaborasi dan eksekusi inisiatif digital. Kemudian menentukan sumber daya manusia dan finansial yang dibutuhkan untuk menjalankan strategi tersebut, termasuk investasi dalam teknologi e-commerce dan pengembangan produk baru. Yang terakhir, merekrut talent yang memiliki kemampuan dalam desain, pemasaran digital, dan manajemen supply chain untuk mendukung pertumbuhan brand. Kemudian ada evaluasi. Yang pertama, memonitor perkembangan penjualan setiap kuartal untuk memastikan pencapaian target yang sudah dilakukan. Kemudian yang kedua, mengadakan rapat evaluasi kinerja bulanan atau kuartalan dengan semua tim untuk membahas progres atau kendala yang ada. Yang ketiga, ada mengukur tingkat kepuasan pelanggan dan feedback terkait kualitas produk dan pelayanan. Yang terakhir ada pengendalian, yaitu yang pertama mengelola cash flow dengan baik untuk memastikan perusahaan tetap sehat secara finansial meskipun ada risiko fluktuasi tren atau ekonomi. Yang kedua adalah melakukan penyesuaian pada strategi berdasarkan hasil evaluasi yang tadi, seperti memperbaiki kampanye pemasaran yang tidak efektif atau merespon feedback produk.
Kemudian kesimpulan akhirnya yaitu perencanaan strategi untuk brand Erigo mencakup analisis yang mendalam tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada di pasar. Dengan menetapkan tujuan yang jelas, mengembangkan strategi diferensiasi, serta mengimplementasikan rencana aksi yang tepat, Erigo memiliki potensi untuk terus berkembang dan memperkuat posisinya di pasar domestik maupun internasional. Evaluasi dan pengendalian yang tepat akan memastikan bahwa strategi yang diterapkan dapat beradaptasi dengan perubahan pasar dan tren yang ada atau yang akan ada, sehingga perusahaan dapat tetap kompetitif dalam jangka panjang. Mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.